Pemimpin China ada di Ukraina bantu Rusia berupaya terobos Kiev. Pemimpin China Ramzan Kadyrov menuturkan dirinya sudah berada di Ukraina bersama pasukan militer Rusia yang memimpin aksi militer di negara tersebut. Seperti dilansir AFP pada Senin, Kadyrov yang dituduh oleh organisasi pemerintah atau NGO internasional telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM serius di wilayah Republik Charles yang dikontrol ketat ini, memposting sebuah video via Telegram untuk membuktikan keberadaan di Ukraina. Dalam pesan video itu, Kadyrov tampak menggunakan seragam militer sembari mempelajari rencana serangan bersama sejumlah tentara di sebuah ruangan. Disebutkan Kadyrov bahwa video itu direkam di Hostomel, sebuah pangkalan udara dekat Kiev yang dikuasai pasukan Rusia pada hari-hari awal invasi ke Ukraina. Informasi yang disampaikan Kadyrov itu belum bisa diverifikasi secara independen. Hari lain kami berasa di sekitar 20 km dari Kiev, Nazi, dan sekarang kami bahkan lebih dekat, sebuah Kadyrov. Dia kemudian menyuruhkan kepada tentara Ukraina untuk menyerahkan diri atau Anda akan habis, tegas Kadyrov. Kadyrov yang memimpin Republik Chechnya di Rusia dengan tangan besi merupakan mantan pemberontak yang berubah menjadi sekutu Kremlin dengan pasukan Kremlin ada di bawah komandonya. Pada awal invasi Rusia ke Ukraina, sebuah gambar yang berada di media sosial menunjukkan alun-alun Grozny, ibu kota Chechnya, dipenuhi tentara Chechnya yang mengklaim akan dikerahkan Ukraina. Ramzan Kadyrov, pemimpin kawasan Chechnya Rusia dan sekutu Presiden Rusia Vladimir Putin, mengklaim dirinya mencuri Ukraina untuk bertemu pasukan pertempuran Chechnya bersama pasukan Rusia. Video tersebut memperlihatkan Kadyrov di sebuah ruangan gelap dalam seragam militer tengah berdiskusi dengan pasukan Chechnya yang dikatakan berlokasi di 7 km di ibu kota Ukraina Kiev. Menurut kantor berita AFP, Kadyrov yang memposting video tersebut mengatakan dalam sebuah pesan yang diambil di Hostomel, sebuah lapangan udara dekat Kiev yang dikuasai tentara Rusia di hari pertama penyerangan. Namun Al Jazeera tidak bisa memverifikasi klaim Kadyrov tersebut. Ia menyerukan pasukan Ukraina untuk menyerah atau kalian akan diselesaikan. Sebelumnya Kadyrov menyebut postingan lainnya diragukan apakah ia telah mengunjungi kawasan Kiev. Maka bila, apakah Anda melihat video ini, tulis Kadyrov di akun Telegram resminya. Kadyrov yang kerap mengabarkan dirinya sebagai tentara kaki Putin telah memposting video pasukan Chechnya di kawasan Kiev sebagai bagian pasukan invasi Rusia. Di tengah situasi yang terdesak oleh gempuran militer Rusia, dalam operasi khusus, militer Ukraina ternyata semakin getol memproduksi informasi-informasi bohong. Kali ini korban informasi bohong, militer Ukraina bukan sembarang orang, tapi salah satu panglima perang asal negeri Islam, Chechnya, Mayor Jenderal Terestolkov. Maijan Sarip ramai dikabarkan tewas oleh media Ukraina dalam pertempuran sengit melawan militer Ukraina. Namun ternyata beberapa jenderal setelah berita kematian itu beredar, sang jenderal berjanggut tebal itu muncul dalam sebuah rekaman video singkat. Dalam video itu Maijan Sarip terlihat sehat saja tetapi hidup tanpa ada luka sedikit pun. Di rekaman video itu Maijan Sarip tersenyum sambil menyapa. Dia bersama dengan Komandan Omon Akbar. Setelah rekaman video pihak Chechnya melalui Menteri Kebijakan Nasional Hubungan Luar Negeri Press dari informasi yang membantah informasi kematian Maijan Sarip Levkonovo. Informasi palsu sekali lagi telah beredar secara online, kali ini tentang kematian Kepala Garda Nasional untuk Republik Chechnya, saudara kita yang terkasih Sarip Levkonov. Seperti yang Anda lihat, dia dalam kesehatan yang sempurna dan dalam suasana hati yang terbaik. Allahu Akbar, kata Agnem dan dilansir FIFA militer dari akun media sosialnya. Informasi palsu kematian dari pusat Chechnya bukan kali ini saja. Disiarkan dari sebelumnya Ahmad Katrin,
Komandan Resmin Bermotor Khusus ke-141 yang Garda Nasional, Federasi Rusia juga dikabarkan meregang nyawa dalam pertempuran. Presiden Republik Chechnya, Ramzan Kadyrov, yang dikenal Muslim taat malah mendukung total invasi Rusia ke Ukraina. Ramzan juga mempersiapkan 12.000 pasukan. Ramzan juga mendesak Presiden Ukraina, Vladimir Zelensky, meminta ampun kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Saya ingin memberikan nasihat kepada Presiden Ukraina saat ini, Zelensky, sebelum dia menjadi mantan Presiden Ukraina, agar dia bergegas dan memanggil Presiden kita, Panglima Tertinggi Vladimir Putin, kata Ramzan. Dan meminta pengamanan, ujar Ramzan, lagi dihadapan ribuan personil pasukan. Ramzan juga mendesak agar Ukraina menerima semua tuntutan yang disampaikan oleh Rusia. Dia perlu mengambil langkah ini untuk menyelamatkan Ukraina, Republik yang indah, dan rakyat Ukraina, betul katanya. Mintalah pengamanan dan terima semua kondisi yang saat ini dituntut Rusia. Ini adalah hal terbaik, tegas Ramzan. Nama lengkap Ramzan adalah Ramzan Akhtory Kadyrov, lahir tanggal 5 Oktober 1976. Termasuk usia yang sangat muda untuk jabat presiden. Tapi di usia semuda itu pun ia sudah memimpin Republik Chechnya hampir 10 tahun atau tepatnya sejak ia berusia 30 tahun. Satu hal yang sangat dikenal dari dirinya adalah loyalitasnya pada Presiden Rusia Vladimir Putin dan sikapnya yang sangat menentangkan pemberontakan Takfiri di Suriah. Ramzan Kadyrov adalah putra dari almarhum Ahmad Abdullahi Kadyrov, Presiden Chechnya yang tewas dibunuh pada 9 Mei 2004. Ahmad tewas dalam aksi pengeboman yang dipimpin ex-Bris Chechnya Shamsil Bayesev di dalam Stadion Dinamo Kroos saat parade peringatan kemenangan Perang Dunia II di Bogatogorosi. Kehebatan Spetsnaz, pasukan elit Rusia yang diserahkan ke Ukraina, sabotase musuh dengan senyap. Pasukan elit Rusia Spetsnaz mungkin sudah dikerahkan ke Ukraina setelah Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer pada Rabu. Lalu sedikitnya hal itu diungkapkan pejabat keamanan Amerika Serikat atau AS berdasarkan informasi intelijen. Keandalan pasukan Spetsnaz juga diakui Mark Gorchina, seorang personel pasukan elit Angkatan Darat atau AD Amerika Serikat atau AS atau biasa disebut Beret Hijau, seperti dikutip dari situs Militarily. Saat ini kedua pasukan elit bekerja sama menjalankan misi di negara Balkan tersebut. Gorchina mengatakan saat konflik Kosovo, Serbia, misi Spetsnaz adalah mengganggu pergerakan pemberontak UCBMP Albania di daerah tersebut. Selama 6 bulan, dia dan pasukan Rusia berpatroli di hutan dan pegunungan sekitar Kosovo. Gorchina menggabungkan pengalamannya menjalankan misi di Kosovo dalam buku berjudul When Great Beret, Bosnia, Kosovo, Iraq and Beyond, 15 Action Years in the Life 1996 sampai 2011.